teman-teman, para wartawan dan insan media yang saya cintai, teman-teman dari pimpinan fraksi dan Poksi 11, Pak Zulkifli Mansa dari Komisi 11 dan Pak Iskan Kolbalubis dari Komisi 7, Pak Abdul Haris dari Komisi 11 juga dari Komisi 7. Jadi saya didampingi oleh pimpinan Pak Abu Bakar, Wakil Ketua, juga dari Komisi 11 dan Komisi 7. Memang yang ada kaitannya dengan urusan-urusan yang disampaikan oleh Presiden semalam. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman wartawan dan media yang sudah hadir di ruang pleno fraksi. Setelah kami melaksanakan rapat pleno dimulai dari jam 9 tadi pagi dan berkomunikasi secara intensif dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera, kami menyimpulkan dan ingin menyampaikan hasil keputusan dan sikap dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PKS konsisten menolak dan menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat. Karena satu, fraksi PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS menilai kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang saat ini sedang turun drastis. Dua, fraksi PKS memandang bahan bakar minyak atau BBM merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga dalam kurung inflasi secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. A. Penaikan harga BBM bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat, apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi, akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terburuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan. B. Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaikan harga pangan di kisaran 15%, sebagaimana yang terjadi tahun 2013 lalu, meski inflasi secara keseluruhan di kisaran 8-10%. C. Penaikan harga BBM bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius. Penaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1 sampai 5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi. D. Penaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin tetap akan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan, mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin yang berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi. 3. Fraksi PKS memandang peningkatan ruang fiskal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan penerimaan negara.
baik pajak dan maupun penerimaan negara bukan pajak terlebih dahulu. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan. 4. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara yang instan dan langkah shortcut dan akan terus berulang, tetapi tidak menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan. 5. Fraksi PKS memandang kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek. Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat. 6. Fraksi PKS memandang pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat, di mana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energi mix yang semakin sehat. 7. Agar persoalan BBM bersubsidi tidak terus-menerus menjadi permasalahan yang membelenggu, maka fraksi PKS memandang pemerintah perlu 1. Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan jangka pendek. 2. Melakukan diversifikasi energi. 3. Membangun infrastruktur energi secara kokoh. 4. Memperbaiki sistem transportasi massal termasuk konversi BBM ke BBG. 5. Meningkatkan lifting minyak. Di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independen. 6. Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM. 7. Melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional. 8. Melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri. 9. Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru. 10. Memperbaiki kinerja BUMN energi. 11. Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fix. Dan 12. Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reservoir minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu. 8. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 13 yang menegaskan anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, realitas, dan tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah. Karena itu, di sini PKS ingin mendalami apakah ada kemungkinan pemerintah melanggar undang-undang ini. Tapi kita sedang melakukan kajian terhadap pelanggaran pasal ini atau ayat ini. Yang ke-9, fraksi PKS akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan haknya yang dijamin dalam konstitusi, diantaranya hak interpelasi. Itulah beberapa hal yang ingin disampaikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Berikutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Zul dari Komisi 11 dan Komisi 7. Silakan Pak Zul. Cukup? Kalau ada yang perlu ditanya nanti dijawab. Kesimpulannya, PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
tapi dengan tawaran solusi. Seperti yang terurai dalam poin-poin tadi, poin-poin ini bisa teman-teman ambil untuk didalami supaya tidak terpisah-pisah argumen yang disampaikan. Jadi kami PKS menolak tapi menawarkan solusi. Terima kasih, saya kira itu.